Hari Minggu kemarin seharusnya menjadi hari paling bersejarah pada perjalanan hidup Rieke Diah Pitaloka. Rencana awalnya tepat pada tanggal 17 Juli kemarin pukul 10 pagi, Rieke Diah Pitaloka akan melepas masa lajangnya dengan menerima pinangan Doni Gahlar. Sebuah acara akad nikah sederhana pun kata Rieke akan digelar hari itu di sebuah gedung tidak jauh dari rumahnya di kota Dodol, Garut. Entah bagaimana ceritanya, sehari menjelang hari penentuan nasib Rieke dan Doni itu, pasangan mengaku belum memiliki rencana ke depan mengenai kelanjutan hubungan asmaranya itu. Yang pasti sekarang kita jalanin aja. Ya, bisa dibilang ya saling sayang lah. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Rasanya tidak lengkap jika menyaksikan penampilan Ebitri tanpa Nola di sisi Widi dan Cynthia Lamusu. Tapi begitulah adanya. Sejak Nola cuti melahirkan beberapa waktu lalu, Widi dan Cynthia Lamusu terpaksa menghibur para penggemarnya tanpa Nola. Meski sedikit janggal, nama yang mereka usung tetaplah Ebitri. Tapi dari segi formasi dan penampilan suara, pemangkasan seorang vokalis di tubuh Ebitri ini mau tidak mau membuat mereka berubah nama menjadi Ebitu. Disinilah kadangkala kesulitan timbul. Widi dan Cynthia Lamusu yang biasa berbagi beban bertiga harus menanggungnya berdua saja. Tidak heran kalau penampilan pertama mereka tanpa Nola menjadi cerita seru yang mewarnai perjalanan Ebitri. Pastilah. Waktu kita keluar kota tuh ya. Lucu ya. Jadi MC-nya tetap announcing-nya tuh AB3, tapi yang muncul berdua gitu. Tapi ya memang ya itu memang tidak akan mempengaruhi karena memang label yang kita pakai kan tetap AB3 kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillah juga masyarakat memang tahu sih ya, maksudnya perkembangannya tahu ceritanya kenapa ada AB2 ini sementara dan tidak ada masalah kan. Tidak jarang juga, Widi dan Cynthia yang biasanya kompak berbagi suara dan gerak dengan Nola mengalami kecanggungan. Itu mereka rasakan benar saat Nola pertama kali absen dari AB3. Ya kalau kita bawa masalah, maksudnya kalau kita rasain itu jadi sebuah masalah, ya nggak beres. Sementara itu kan pekerjaan, harusnya kan maksimal ya. Mereka mau pakai kita pun harus tampil maksimal. Tapi memang tidak bisa dipungkiri saking udah seringnya bertiga, bukan kitanya sedih aja, tapi ya itu secara teknis pasti ada yang bolong. Sempat juga kejanggalan AB3 tanpa Nola mengganggu penampilan mereka yang selalu bertiga. Namun Cynthia dan Widi tidak berniat mencari pengganti sementara untuk mengambil alih posisi Nola. Kita nggak mau ya gambaran atau image-nya tuh jadi ada satu lagi nambah atau gimana gitu. Jadi banyak orang yang bertanya, oh kok cuma berdua, Nola udah keluar ya atau gimana? Justru tidak, justru kita memberi kesempatan buat dia untuk istirahat, tapi juga kita nggak memberi tempatnya dia untuk orang lain gitu loh. Untunglah dengan latihan yang tekun, dalam waktu singkat saja mereka sudah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang tanpa Nola. Widi dan Cynthia bahkan mulai menikmati kondisi ini, apalagi jika mengingat honor yang mereka peroleh kian besar setelah tidak lagi dibagi tiga dengan Nola. Beda dong. Pokoknya kita bikin di mana-mana yang paket itu lebih asik ya. Daripada yang cepotan-cepotan satu lebih mahal jatuhnya Cie. Tapi ya itulah sih gunanya manajemen ya, maksudnya yang mengatur. Kadang-kadang kita juga maksudnya nggak kepikiran oh iya ya gimana ya, tapi ya tiba-tiba begitu selesai kerja oh iya oke, gitu. Mereka udah tahu lah dalam dirinya. Seandainya saja Nola memutuskan untuk memperpanjang masa cutinya atau meninggalkan AB3 untuk rumah tangga, siapkah Cynthia dan Widi berubah format menjadi duet? Kemungkinan pasti ada gitu ya, dan ya nothing lasts forever ya. Walaupun kita berusaha mengupayakan kita bertiga, tapi ya kalau Tuhan menghendakinya beda dengan rencana kita, ya monggo aja terjadi. Jadi kapan sih kira-kira Nola kembali lagi bersama kalian? Sampai Nola siap nyanyi, gitu. Jadi kita ini aja tergantung dianya. Kalau dia udah nelfon, Nek, tidak bisa. Sesiapnya kamu aja sayang. Saya tahu kamu pasti lagi ini channel surfing for that infotainment dan belah
inilah kami berdua, AB2, dan kamu menyaksikan temanmu digosipkan ya, temanmu sendiri. Dan ini bisa membuat Makassar lebih bangga. Ini dia, Ari. Babak demi babak spektakuler show terus berlalu. Babak final pun semakin dekat saja. 4 besar akhirnya didapat. Saat nama Hari disebutkan sebagai peserta yang mendapatkan hasil pooling dan SMS terendah pada Jumat malam lalu. Hari, yang merupakan satu-satunya peserta Indonesian Idol asal Makassar ini, cukup tegar menerima kekalahannya. Karena sebenarnya ini pengalaman keduanya di Indonesian Idol. Setelah tahun lalu ia sempat mengikuti audisi Indonesian Idol, tapi baru tahun ini berhasil sampai 5 besar. Kalau bagi saya sih itu enaknya kompetisi. Jadi kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi emang harus bagus, emang harus kayak gitu. Dan kalau Hari sih selalu punya prinsip, yang penting usaha. Pokoknya usaha aja terus. Dan yang paling utama selalu bersyukur. Kalau Hari sih selalu menganggap God is good all the time. Tuhan itu baik setiap waktu. Ada orang yang dikasih kesempatan ikut Indonesian Idol sekali, mungkin langsung juara. Terus Hari dikasih sama Tuhan karunia yang lain, dikasih kesempatan 2 kali ikut Indonesian Idol, baru bisa masuk spektakuler. Itu luar biasa banget, dan nggak semua orang bisa dapat karunia seperti itu. Meski Mike lebih bernasib mujur dari Hari, peserta bertubuh paling besar ini baru pertama kalinya mendapat kritikan dari semua juri dan akhirnya masuk ke dalam 3 orang dengan hasil pooling dan SMS terendah. Berbeda dari tema minggu-minggu sebelumnya, kali ini tema yang diangkat adalah cinta. Dan kurang lengkap rasanya jika tema cinta tidak menghadirkan bintang tamu yang banyak membawakan serta menciptakan lagu-lagu cinta, Ari Lasso. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar terbaru yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Hari Minggu kemarin seharusnya menjadi hari paling bersejarah pada perjalanan hidup Rieke Diah Pitaloka. Rencana awalnya tepat pada tanggal 17 Juli kemarin pukul 10 pagi, Rieke Diah Pitaloka akan melepas masa lajangnya dengan menerima pinangan Doni Gahlar. Sebuah acara akad nikah sederhana pun kata Rieke akan digelar hari itu di sebuah gedung tidak jauh dari rumahnya di kota Dodol, Garut. Entah bagaimana ceritanya, sehari menjelang hari penentuan nasib Rieke dan Doni itu, pasangan kekasih ini mengumumkan kabar baru. Ditemui usai pementasan teater yang dibintanginya, Rieke menjelaskan kala tanggal pernikahannya dengan Doni Gahlar terpaksa diundur. Ucapan Rieke itu jelas mengejutkan, namun tidak mempengaruhi niat kami untuk berkunjung ke kota Garut pada hari Minggu kemarin. Di tempat yang telah ditentukan, Rieke dan Doni memang bersanding bersama, tapi bukan menggelar acara pernikahan, melainkan pertunangan. Sekaligus silaturahmi saling mengenalkan keluarga masing-masing calon pengantin. Dalam acara perkenalan itu, keluarga Doni sekaligus memberikan sejumlah hantaran kepada calon mempelai wanita yang disambut dengan hantaran balik dari keluarga Rieke yang berisi makanan dan buah-buahan. Setelah diikat tali pertunangan, barulah pada tanggal 23 Juli nanti, Doni mengikat Rieke dalam tali pernikahan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.